Ini adalah sebuah kasus pasca bayi tabung dengan kondisi teknik berbantu reproduksi yang kita namakan assisted reproduction teknik pada pasangan infertilitas yang sudah sekian lama. Namun yang menjadi pertanyaan dari kasus ini adalah pada saat dilakukannya embrio transfer, diketahui bahwa hanya 2 embrio yang ditanamkan kembali ke dalam rahim. Namun awal mulanya diperkirakan hanya 2 embrio yang akan berkembang. Namun dalam perjalanannya terlihat bahwa beberapa kantung gestasi atau kantung kehamilan kemudian muncul, bahkan lebih dari 2. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kantung gestasi, bahkan lebih dari 3 jika kita hitung satu persatu. Seperti ini. Kita melihat bahkan ada 4 kantong yang terlihat secara mata telanjang, kita bisa melihat. Namun apakah kehamilan ini berkembang dengan sempurna? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena dari kasus yang kita lihat ini ternyata tidak satupun dari kantung gestasi yang terlihat itu berisi embrio yang berkembang. Demikian pula struktur awal yang harusnya terbentuk, yaitu yolk sac, tidak terlihat. Sementara yolk sac sendiri adalah penanda utama bahwa janin itu harusnya berkembang, yang menjadi bagian paling awal dari perkembangan janin. Di sini kita hanya melihat kantung-kantung kosong dari kehamilan, lebih dari 4 kantong yang kita lihat. Dalam pemeriksaan seperti ini sebaiknya kita anjurkan untuk menunda pemeriksaan 1 minggu kemudian untuk melihat apakah struktur-struktur yang lain ini berkembang dengan isinya masing-masing. Perlu kita ketahui sendiri sebenarnya penamaan embrio transfer itu adalah fase embrio yang sebenarnya belum mencapai fase terbentuknya janin. Jadi saat ditransfer sebenarnya masih dalam fase sel pembelahan, di mana fase embrio masih berbentuk blastosis atau kira-kira pada stadium pembelahan sel sekitar 32 sel hingga 48 sel, dan itu baru ditransferkan kembali ke rahim ibunya. Sehingga ada kemungkinan masih bisa terjadi fase pembelahan dari blastosis yang berkembang, memecah diri masing-masing, hingga kemudian bisa terjadi struktur multiple kantung kehamilan seperti ini.
Hanya kemudian yang perlu ditanyakan, apakah struktur ini kemudian akan berkembang seluruhnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita bisa mengamati berapa struktur-struktur kantung hamil yang terbentuk. Nah, seperti ini. Secara otomatis komputer akan mengkalkulasi berapa kantung yang terbentuk, yang terdeteksi oleh alat. Nah, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kantong kehamilan yang terdeteksi. Namun tak satu pun dari kantong itu terisi oleh embrio atau janin. Nah, volume kalkulasi dari masing-masing kantong kehamilan ini dapat terhitung oleh alat secara otomatis. Jadi ini adalah kondisi dari suatu kehamilan pasca bayi tabung, di mana 2 embrio yang dimasukkan, namun dalam perjalanannya terlihat perkembangan dari beberapa kantong lainnya, sementara tidak terlihat adanya struktur yolk sac yang berkembang pada keseluruhan kantong, sehingga diperkirakan ini kemungkinan bukan suatu kehamilan yang akan berkembang secara normal. Selain dari secara natural, kondisi rahim mungkin tidak akan kuat untuk menahan kehamilan lebih dari 2, bahkan kehamilan 3 atau 4 sendiri sudah termasuk langka. Apalagi kehamilan septuplet di mana kantong kehamilannya berjumlah 7.